Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok P kelas ST21 yang beranggotakan saya, Bagas Andika Pramudia, dengan NIM D34012-01033. Halo, perkenalkan nama saya Ambi Putri Rahayu dengan NIM E240-120-1008. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Rahman Nadia dengan NIM E44012-01004. Saya Fadli Aulia Vinesta Putra Prana dengan NIM D2401201004. Saya Alfitri Mardiana Daha dengan NIM E3401201039. Di video kali ini, kami akan menjelaskan studi kasus tentang materi pengangguran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengangguran memiliki arti hal atau keadaan menganggur. Menganggur sendiri berarti tidak melakukan apa-apa atau tidak bekerja. Pengangguran juga bisa diartikan sebagai sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari kerja, contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya, yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia diantaranya yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Taime dan Jailani tahun 2020, berkembangnya kegiatan pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat semakin meningkat. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang lebih besar jumlahnya, maka pengangguran akan semakin bertambah. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Menurut Safridar tahun 2017 mengatakan bertambahnya penduduk suatu daerah maka akan bertambah pula jumlah angkatan kerja apabila tidak diikuti dengan jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan dan dapat menimbulkan pengangguran. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Menurut Prayogo 2020, pendidikan yang kurang di Indonesia menyebabkan kemampuan tenaga kerja seseorang berkurang, sementara kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja selalu didasarkan pada tingkat pendidikan yang dinyam. Yang terakhir adalah upah minimum. Menurut Nis Colson dalam Sumaning Tias, upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan negatif. Peningkatan upah minimum akan mengakibatkan biaya produksi ikut meningkat juga. Jika output yang dihasilkan perusahaan tidak mengimbangi input yang dikeluarkan, pengusaha memiliki dua pilihan, yakni menyesuaikan input yang dikeluarkan dengan cara mengurangi tenaga kerja yang dipekerjakan atau meningkatkan harga barang yang diproduksinya. Kedua pilihan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Penjelasan contoh kasus. Pada Maret 2020 dikejutkan dengan wabah virus corona atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Di mana COVID-19 ini bermula dan terdeteksi di negara Wuhan, China pada Desember 2019 dan mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia pada Maret 2020. Pada awal Januari 2020, WHO menetapkan status wabah ini menjadi pandemi. Pandemi ini berdampak pada banyak faktor, salah satunya adalah sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Tetapi semenjak adanya pandemi ini, negara memiliki banyak sekali krisis ekonomi yang semakin lemah dari tahun sebelumnya. Dampak pandemi terhadap ekonomi. Pandemi COVID-19 akhir-akhir ini telah memberikan dampak yang amat besar pada sektor ekonomi. Ada berbagai dampak yang terjadi, seperti dampak melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli yang dilakukan oleh rumah tangga. Ekonomi akan naik apabila daya serap atau daya beli yang terjadi itu tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi adalah jawaban untuk memperbaiki ekonomi di dalam pandemi ini. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Lalu, dampak pandemi terhadap ekonomi ini juga berdampak kepada bidang investasi. Bidang investasi akan melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Karena COVID-19 ini telah menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhirnya, yang menyebabkan melemahnya sektor investasi. Karena begitu banyaknya dampak yang ditimbulkan pada sektor perekonomian,
pemerintah melakukan berbagai bantuan dan kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin banyak jumlahnya pada masa pandemi. Mengutip dari kompas.com, pemerintah melakukan beberapa langkah untuk menekan jumlah pengangguran pada masa pandemi. Di antaranya, pertama, mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar Amerika Serikat, termasuk stimulus sebesar 17,2 miliar Amerika Serikat bagi para pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan para pelaku usaha agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja bagi para pekerjanya. Kedua, melakukan program intensif pajak penghasilan serta relaksasi pinjaman atau kredit. Selain itu, dikeluarkan juga kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat meringankan 56 juta pekerja sektor formal. Ketiga, memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan. Keempat, memberikan kesempatan kepada korban terdampak PHK untuk melakukan intensif latihan dengan target sebanyak 3,4 hingga 5,6 juta penerima manfaat. Kelima, menambah program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna atau TTG, tenaga kerja mandiri atau TKM, serta kewirausahaan dengan maksud sebagai penyerapan tenaga kerja. Yang terakhir, menyediakan panduan yang menyangkut perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena COVID-19 untuk perusahaan dan pekerja.